Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu wilayah di kawasan Danau Toba. Seiring program pemerintah yang membangun desa, kini program pembangunan dengan sumber dana desa semakin besar digelontorkan oleh pemerintah. Di Kabupaten Toba sendiri, untuk tahun anggaran 2024, dana desa yang dikucurkan sebesar Rp17.017.796.000 yang dibagi-bagi bervariasi ke 231 desa sesuai dengan kondisi masing-masing desa. Dengan dana desa tersebut rentan disalahgunakan oleh aparatur pemerintah desa dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Alasan terjadinya penyalahgunaan dana desa yaitu 1. Kurangnya transparansi aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa. 2. Lemahnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa, sehingga pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa tidak terserap dengan baik dan rentan terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, banyak masyarakat Kabupaten Toba belum puas dengan kinerja pemerintah desa dan angka laporan pengaduan semakin tinggi. Sejak 2014, pemerintah dan kita semuanya telah berkomitmen untuk membangun dari desa. Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik, bisa lari kemana-mana. Saya perintahkan pada kalian, apabila ada laporan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, renungkan dulu oleh kalian. Kepala desa itu adalah seorang swasta, bahkan di kampung yang tidak ngerti aturan bagaimana keuangan pemerintah. Dan saya minta para Kajati, ajari, berikan pendampingan kepada pemerintah daerah setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Rohar Nosib Wirawarman, SE, SHMH, peserta PK Angkatan 1 tahun 2024 pada Badiklat Kejaksaan RI, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir, melaksanakan aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Pendampingan Hukum terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir melalui aplikasi Pandu Desa yang merupakan akronim dari pendampingan hukum terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Melalui aplikasi Pandu Desa diharapkan dapat menjadi sarana penghubung antara desa dengan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara, yang tujuannya untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa dan mencegah terjadinya maladministrasi yang mengarah kepada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa tepat sasaran untuk pembangunan desa yang sejahtera. Dengan moto 3T, tepat, transparan, dan terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Guna mencegah terjadinya pelanggaran atau kesalahan dalam penggunaan dana desa, diperlukan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan dan komunikasi dengan aparatur desa. Maka dari itu, Kejaksaan Negeri Toba Samosir melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba mempersembahkan aplikasi Pandu Desa. Aplikasi Pandu Desa adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu mendampingi perangkat desa dalam hal konsultasi mengenai dana desa dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Aplikasi Pandu Desa dibangun dengan berbasis website yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Toba, juga bersama programmer yang ahli untuk pembuatan dan penyempurnaan aplikasi Pandu Desa. Aplikasi berbasis website yaitu Pandu Desa bisa diakses menggunakan browser dengan link pandudesa.tobacap.go.id. Pihak yang akan menggunakan aplikasi ini terdiri dari dua,
yaitu administrator selaku JPN dan pengguna selaku perangkat desa di Kabupaten Toba. Langkah-langkah untuk mengajukan konsultasi: yang pertama, buka laman Pandu Desa dengan link pandudesa.tobacap.go.id. Login dengan username dan password yang disediakan. Lalu klik menu konsultasi dan klik ajukan konsultasi. Setelah itu, isi form pada judul permohonan konsultasi, isi konsultasi, dan lampiran yang berbentuk PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Jika sudah selesai, klik kirim. Setelah dikirim, pihak JPN akan mengonfirmasi terkait permohonan konsultasi. Apabila disetujui, maka status permohonan pada submenu status muncul diterima dengan tanda centang hijau, dan pengguna beserta pihak JPN melanjutkan konsultasi di ruang konsultasi. Apabila tidak disetujui, akan muncul ditolak dengan tanda silang merah. Pelaksanaan aksi perubahan dimulai sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Kabupaten Toba. Selanjutnya, keberlanjutan aksi perubahan ini akan dilaksanakan pada jangka menengah 6 bulan ke depan setelah pelatihan dan jangka panjang 18 bulan, selanjutnya 24 bulan setelah pelatihan. Tahapan persiapan aksi perubahan yaitu: 1. Konsultasi dan mohon pengarahan kepada mentor. 2. Melakukan rapat koordinasi internal Kejaksaan Negeri Toba Samosir. 3. Menyusun, membentuk dan penandatanganan surat perintah tentang tim efektif yang akan bekerja dalam pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi. Tahap pelaksanaan aksi perubahan menempuh beberapa kegiatan, yaitu: 1. Mengumpulkan data atau informasi tentang dana desa di wilayah Kabupaten Toba tahun 2024 dengan melakukan rapat bersama bidang terkait. 2. Melakukan rapat bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba dalam rangka penyusunan nota kesepahaman atau MOU. 3. Membuat konsep nota kesepahaman atau MOU antara Kejaksaan Negeri Toba Samosir dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba bersama JPN pada Kejari Toba Samosir. 4. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. 5. Membangun aplikasi Pandu Desa. 6. Membuat manual book aplikasi Pandu Desa. 7. Membuat surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir terkait pemberlakuan aplikasi Pandu Desa. 8. Membuat sarana sosialisasi dalam bentuk spanduk, banner, dan brosur aplikasi Pandu Desa. 9. Melakukan sosialisasi dan uji coba aplikasi Pandu Desa. 10. Melakukan publikasi di media sosial sebagai sarana aplikasi Pandu Desa. 11. Launching penggunaan aplikasi Pandu Desa. Tahapan evaluasi atau pengendalian aksi perubahan yaitu: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aksi perubahan. 2. Penyusunan naskah hasil pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi. 3. Melapor kepada mentor atas selesainya pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi. Saya Rudi Irmawan, SHMH, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, selaku mentor Saudara Dhohar Nainggolan, mendukung penuh aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Pendampingan Hukum, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa melalui aplikasi Pandu Desa pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Semoga dengan adanya pendampingan hukum yang didukung dengan aplikasi Pandu Desa dapat mempermudah aparatur desa untuk berkonsultasi dengan jaksa pengacara negara terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Saya Insinyur Poltek Sitorus, Bupati Toba, mendukung penuh aksi perubahan yang digagas oleh Bapak Dhohar Nainggolan. Semoga dengan adanya pendampingan hukum yang didukung dengan aplikasi Pandu Desa dapat mempermudah aparatur desa untuk berkonsultasi dengan jaksa pengacara negara terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Saya Mahathir Silain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toba, dan mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang digagasi oleh Bapak Dhohar Nainggolan.
Saya pelaksana tugas Kepala Dinas PMD BPA Kabupaten Toba berterima kasih kepada Bapak Dohar Nenggolan. Saya Andi Johnson Siahan, Kepala Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, selaku Ketua DPC Abdesi Kabupaten Toba, mendukung penuh aksi perubahan yang digagas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir. Saya Horas Madingin Siahaan, Kepala Desa Longan, Kecamatan Balige. Mendukung penuh aksi perubahan, diharapkan ke depannya tidak ada lagi keraguan dari aparatur desa dalam mengelola dana desa dan kesalahan dalam membuat pertanggungjawaban keuangannya. Saya Torang Tambunan, Kepala Desa Lumban PA, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Dengan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Toba Samosir yang didukung aplikasi Pandu Desa, kami aparatur desa sangat merasa terbantu dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dan menyusun pertanggungjawabannya. Horas. Pandu Desa, cepat, transparan, terpercaya. Semoga pendampingan hukum terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa melalui aplikasi Pandu Desa dapat memberikan manfaat untuk pembangunan desa. Pandu Desa, tepat, transparan, dan terpercaya. Horas.